Kita perlu lihat, sudahkah kita dengan Al-Quran, hidup kita dengan Al-Quran. Sambil kita melihat keadaan kita semacam itu, sekaligus koreksi diri kita. Kurangnya apa? Setelah kita menyadari kekurangan kita, baru nanti kita bisa menyempurnakan. Anggap saja, ayo kurang kita apa? Sholat kita. Kita kurang khusyuk, kurang peduli, kurang menomorsatukan sholat. Urusan zakat, urusan riba, jelas-jelas dilarang, kita masih berurusan dengan riba. Kita belum dengan Al-Quran dengan sesungguhnya. Barangkali ada orang diuji dengan main riba, urusan riba, dia banyak bersedekah, tertipu dia. Kebetulan di bulan Ramadan ini kita baca satu kitab agung, kitab besar, kitabnya Imam Ghazali, namanya Al-Kashfu wa Tabyin. Penjelasan tentang orang-orang tertipu. Ada orang, lihat, kelihatannya dia kepada Allah, ibadah dengan Allah, ibadah, ternyata dia melakukan satu dosa. Yang dosa itu menghapus amal kebaikannya. Ada orang banyak bersedekah, ketahuilah lebih baik tidak usah bersedekah. Pikirlah untuk membebaskan diri dari urusan riba. Karena membebaskan diri dari riba adalah wajib. Menghindar dari yang haram. Tidak usah mengulang-ulang umrah dulu deh, beresi bisnismu. Jangan bicara urusan sedekah, beresi bisnismu. Jangan kita menjadi orang tertipu. Itu Imam Ghazali yang menyebutkan banyak orang tertipu dengan ibadah. Ternyata dia melakukan keharaman. Sambil beribadah melakukan keharaman. Tertipulah dia. Kemudian nanti ini urusan dengan Allah. Urusan dengan Allah. Kadang melakukan kesunahan tapi tertipu dia. Yang fardu ditinggalkan. Umrah kedua itu sunnah. Dia lupa bibinya sakit, gak pernah diperhatikan. Tertipu lagi. Hawa nafsu ibadahnya. Dia mungkin haji bolak-balik, umrah bolak-balik. Mungkin berjuang, sedekah ke sana kemari, bangun masjid, bangun pondok sana sini. Tapi keluarganya ada yang perlu, tidak pernah dia bisa membantu. Tertipu dia. Kita ingin membangun keinsyafan dalam jalsah singkat ini. Agar kita benar urusan dengan Allah. Jangan menjadi orang tertipu. Jangan menjadi kita orang tertipu. Tampak kita berbuat baik, ternyata berbuat baik kita bukan karena Allah. Kita tidak akan melihat kebaikan itu nanti di akhirat. Nggak bisa kita cari, tidak bisa kita temukan di saat kita menghadap kepada Allah. Kemudian lihat, ini urusan dengan Allah. Kemudian nanti urusan dengan sama manusia. Ayo kita merenung. Manusia ini banyak, ada ibunda kita, ayahanda kita. Sebelum kita munajat, ayah bunda berbuat baik kepada manusia penting. Ada seorang baik kepada istrinya, tapi gak baik dengan bapak ibunya. Berbuat baik kepada istri sebuah keharusan, wajib. Itu istrimu, kau ambil dari rumah keluarganya, kau nikahi, muliakan dia, hormati dia. Tapi kalau kita durhaka sama orang tua gara-gara istri juga gak benar. Kemudian, misalnya, bukan sekedar keluarga, suamimu, suami, gara-gara suami, dia melanggar orang tuanya, juga tidak dibenarkan. Haji, umrah, ibunya memerlukan dia. Umrahnya sunnah, haji sunnah, hawa nafsu. Tertipu, banyak orang tertipu Imam Ghazali. Dan sungguh, kitab yang kita baca di jam seperti ini, di hari-hari biasa, itu sangat perlu untuk kita baca dan kita dengar. Orang-orang tertipu. Ya kalau disimpulkan Al-Quran tidak turun kepada dirinya. La yatajawazu an hanajirihi. Hanya dibaca. Sehingga tidak diterapkan dalam kehidupannya. Ada orang bisa membantu tetangga, tapi bantu saudaranya nggak bisa. Itu ada. Membantu kawannya, Masya Allah. Membantu temannya, Masya Allah. Tapi dengan bapaknya nggak baik, dengan ibunya tidak baik. Ada orang bisa membantu orang lain, tapi membantu bibinya nggak bisa. Membantu orang lain. Bibinya dibiarkan. Bibi pun ada adik saudara ayahmu. Banyak orang tertipu, kita perlu merenung saat ini. Sementara berbuat baik itu ada prioritas. Yang paling penting adalah orang-orang dekat kepadamu. Lihat, kalau kita bersedekah untuk orang Palestina, bagus. Tapi ternyata memberikan sedekah kepada
keluarganya itu adalah jauh lebih penting. Yang diberikan kepada istrinya jauh lebih penting. Ini kita tidak boleh pakai hawa nafsu. Ayo sekarang koreksi. Yang perlu koreksi siapa? Ini yang sering berbuat baik. Ayo yang sering hadir pengajian. Jangan-jangan hadir pengajian ini suaminya ditinggal marah-marah. Gara-gara suaminya baru datang belum bisa ketemu. Buru-buru ngaji. Ntar dulu deh. Nggak usah ngaji. Temani suamimu atau diajak ngaji. Semuanya perlu koreksi semacam ini. Supaya tidak ada ketertipuan dalam hidup kita. Kita tertipu. Disebutlah Imam Ghazali yang tertipu banyak di kalangan ulama, kalangan orang alim. Orang alim saling hasud, ada. Ustaz Al-Quran, guru Al-Quran, Al-Quran yang biasa khataman, itu marah-marah sama temannya. Kenapa? Rupanya dia mendahului ada orang kelahiran, melahirkan, temannya itu lebih dulu untuk semaan di sana. Semaan itu apa? Baca Quran. Bilang, kenapa kau dahului saya? Ustaz dengan ustaz saling hasud. Apa itu? Padahal dia katanya meneraka Allah, Allah kepada Allah dan Rasulnya. Gak bisa damai dengan sesama ustaz. Bermusuhan. Kita ingin ulas di Al-Kashf wa Tabyin disingkat pertemuan singkat ini. Karena tidak semuanya bisa mengikuti acara kemarin. Banyak orang tertipu. Dia berbuat baik, tapi tiatan dengan melakukan dosa. Ayo kita cermati diri kita sendiri. Merasa paling alim, merasa paling pintar, paling hebat. Bukankah itu iblis? Iblis. Sampai Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab Al-Kashf wa Tabyin, ada orang dia punya jamaah di majlis, katanya karena Allah. Karena Allah. Giliran ada orang lain mencoba hadir ke situ, dia marah. Kenapa? Kamu di sini. Jadi tukang adzan pas dia pergi ada tukang adzan lain lagi. Adzan di waktu itu, di waktu yang dia pergi, dia marah. Kenapa dia harus marah? Dia lupa bahwasanya dia berbuat seharusnya karena Allah. Sia-sia semuanya. Nah, kita perlu sekarang mencermati diri kita bahwasanya itu pendidikan Al-Qur'an, pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar kita terus waspada kebaikan yang kita lakukan. Jangan sampai kita melakukan kebaikan, ternyata kita dengan melakukan dosa. Menutup aurat contohnya, menutup aurat, Masya Allah. Baru setelah itu kalau kita merasa dosa itu penting. Kalau kita sadar ternyata itu saya banget deh yang gak pedulian sama bibinya. Itu saya. Yang kurang ajar sama suami itu saya. Yang kasar sama istri saya. Yang ternyata banyak sedekah tapi zakat gak beres saya. Yang banyak sedekah ternyata masih urusan riba saya. Bagus kalau di sini orang sadar. Kalau kita menjadi orang sadar ini berarti kita sukses. Kita ingin menjadikan orang sadar. Sejelek apapun kita, Allah yang maha pengampun. Yang repot tidak sadar. Yang repot tidak sadar. Kalau hari ini muncul orang yang Masya Allah yang tadi bersedekah lalu merenung. Betul, sedekah saya ini kayaknya belum benar. Buktinya urusan riba belum saya beresi. Sedekah saya ini belum benar karena apa? Zakat sering saya lupakan. Sedekah saya belum benar, bibi saya belum saya rawat. Wah, hadir orang-orang insyaf di hari ini istimewa. Kita dengan Al-Quran menutup aurat. Kami sampaikan di akhir-akhir menutup aurat adalah ibadah. Wahai para wanita solehah, menutup aurat dengan pakai baju kerudung begini ibadah. Melebihi daripada solat-solat sunnah, duha, tahajud. Solat duha sunnah, tahajud sunnah. Menutup auratmu adalah kewajiban. Jadi kapan Anda mengambil kerudung lalu pakai, sadari ini ibadah. Sepanjang Anda kenakan ini ibadah. Biarpun di rumah juga selagi ada laki-laki. Kalau di rumah nggak ada orang lain misalnya, laki-laki kalau suami mah boleh. Misalnya ada sepupumu, wahai solehah, sepupumu jangan tampakkan auratmu. Iparmu jangan tampakkan auratmu. Tetanggamu jangan tampakkan auratmu. Anda menutup aurat rambut Anda, badan Anda dari tetangga Anda itu ibadah. Lebih hebat pahalanya daripada puasa Senin Kemis Anda. Puasa Senin Kemis mah sunnah. Ayo. Cuman banyak orang tertipu. Kelihatannya puasa Senin Kemis tapi sambil melakukan dosa. Sambil melakukan dosa.
Dosanya itu tadi buka aurat. Hari ini kita perlu serius bagaimana mengajari tetangga-tetangga kita menutup aurat. Tentu dengan keindahan yang kita ajarkan. Supaya tidak menjadi orang tertipu. Menutup aurat, menutup aurat. Jadi rasakan kalau itu ibadah. Ibadah. Menutup aurat adalah ibadah. Yang harus kita jalankan. Wanita-wanita. Ada sebagian wanita solehah katanya. Semoga benar solehah. Tapi menutup aurat waktu pengajian saja. Setelah keluar dari pengajian sudah bubar auratnya. Berarti seolah-olah Allah hanya ada di pengajian saja. Setelah itu nggak ada Allah. Ayo kita. Nah, ini perlu sadar. Yang ustaz tadi sadar semuanya. Iya sih, kenapa kok saya ngiri sama ustaz lain? Ada ustaz maju, kenapa saya marah-marah? Mesti saya bangga. Sadar. Kalau sadar istimewa. Hari ini kalau semua punya kesadaran. Sesuai dengan penyakit masing-masing. Yang gorengan-gorengan. Yang sakit mata. Yang batuk-batuk. Baru minum obat. Benar nanti. Yang jadi masalah adalah kita tidak menyadari kekurangan kita. Tidak menyadari kekurangan kita. Masalah. Ayo. Ibundamu, ibundamu. Anakmu, anakmu. Saudaramu, saudaramu. Bisa jadi dia tertipu, Masya Allah. Dia adalah keluarga yang soleh, baik. Dilihat oleh orang. Masya Allah, setiap tahun umroh keluarga. Ternyata dia rebutan waris belum beres. Yang suka ngerebut waris, hei tertipu engkau. Beresin warismu, itu hak saudaramu. Ahli neraka yang berjalan di atas bumi itu orang yang dolim mengambil waris saudara. Bahkan kadang diuji orang begini, senang juga suruh bangun masjid. Senang bangun masjid, warisan belum beres. Tertipu dia. Setan memang bisikan biar dia masuk neraka. Itu masuk neraka sama aneh. Maka bangun masjid dulu. Bangun masjid, 3 masjid dibangun. Ternyata dia masih rebutan waris dengan saudaranya. Mau ke surga kemana dia? Itulah orang masuk neraka lewat masjid. Umrah bolak-balik, urusan dengan saudara waris belum beres. Itu masuk neraka lewat Mekah. Serius kita perlu sadar hari ini. Pengajian kita yang sudah kita hadiri berkali-kali, sudahkah kita itu menjadi kita berubah agar kita tidak tertipu? Ingat kesolehan. Seorang wanita tampak solehah sekali. Suami mungkin tampak soleh sekali, rajin pengajian juga, tapi nggak ngasih nafkah kepada istrinya. Pernah kejadian kita sebutkan, orang tertipu. Oh, kalau pengajian adalah paling cepat datang, paling rajin. Rupanya istrinya mengadu, "Bu ya, suami saya mah soleh banget." Terus dia soleh banget, cuman dia tidak pernah mikir tentang keluarga. Tapi saya sih terima. Terima gimana? Wong dia ngaji kok. Ngaji? Iya. Rajin ngaji, nggak pernah ngasih nafkah, nggak pernah pergi kerja cari duit, nggak pernah. Wah, ini pasti nggak benar. Ngajinya di mana dia? Dengan Buya di Majelis Al-Bahjah. Ini orang kurang ajar dia. Ngaji di sini nggak tanggung jawab. Ini model apa? Ada model begitu. Bahkan paling senang kalau sibuk biar nggak suruh kerja sama istrinya. Istrinya baik. Nggak begitu. Kerja ibadah. Kerjamu ibadah, mencari nafkah ibadah seperti jihad di jalan Allah. Jangan ongkang-ongkang laki-laki. Banyak orang tertipu. Wanita hari ini, lihat di dalam rumah tidak semuanya aman dan baik. Kelihatannya perempuan tidak pernah keluar rumah. Masya Allah. Tidak pernah keluar rumah. Tidak pernah keluar rumah. Tapi ternyata di handphonenya hal yang tidak baik. Tertipu juga. Padahal katanya paling senang puasa setiap hari. Hiburannya nonton film nggak bener. Loh, ini tertipu. Ada. Kalau Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab Al-Kasyf wa Tabyin, di situ adalah ahli puasa, tapi bukanya nggak pernah dipikir, bukanya dari barang haram. Kalau ketemu teman yang gunjing, padahal dia ahli puasa, orang-orang tertipu. Subhanallah. Kalau kita mohon dilanjutkan mengikuti acara kegiatan setiap sore tentang Alkitab Al-Kasyf wa Tabyin. Indah sekali. Biar terasa dimulai dari orang ulama yang tertipu. Ulama yang paling banyak ulama, 9 kelompok ulama. Alim katanya, Masya Allah. Tapi tertipu dia. Merasa dia sudah kayak setengah nabi barangkali. Semuanya bodoh. Sehingga nggak bisa nerima masukan, nggak bisa kritikan semuanya. Kerjanya merendahkan orang. Yang paling hebat adalah saya, ilmu saya, cara saya, ilmu saya. Ada model begitu.
Pondok saya paling gede, gede-gedean pondok, kiai. Oh, pondok paling berilmu, pondok paling banyak siswanya. Bukan Allah yang dicari. Hanya banyak-banyakan siswa. Punya majelis pun gede-gedean majelis. Ayo, yang kalangan ustaz, renungi dirimu. Jangan sampai menjadi ustaz tertipu. Hai pedagang, hai pengusaha, jadilah anda pengusaha ahli surga. Bisnismu yang halal, bisnismu yang bersih. Hingga kalau engkau bisnis benar, lihat pegawai yang kerja pun jadi pahala untukmu. Karena anda telah menolong dia. Belum lagi setelah anda mendapatkan harta melimpah, anda berbuat baik untuk masjid, pondok pesantren, jadi ibadah. Tapi jangan tertipu. Kalau sudah orang tertipu, ini biasanya memang bentuk tidak ikhlas. Bisnisnya, ribanya nggak segera diberesin. Banyak sedekah, ngapain sedekah? Karena menyelesaikan ribamu lebih penting daripada sedekahmu. Banyak orang tertipu. Dan ini susah kadang dibetulin, dibenahi. Namanya orang tertipu. Maka dari itu ayo kita merenung saat ini. Ibu-ibu yang soleha, senyummu buat suamimu juga pahala loh. Dah. Seorang suami juga begitu. Lemah lembut dengan pasangan adalah pahala. Urusan sepele. Kadang ibu-ibu yang paling rajin pengajian, yang punya hafalan Quran, punya zikir banyak. Ini kalau sama suami itu manyun ada. Tidak tahu modelnya begitu. Merasa dia kayak punya sorga. Sama suaminya sudah nggak enak. Ini pengakuan dari seorang suami yang istrinya katanya punya hafalan Quran, punya istrinya adalah ahli zikir, istrinya rajin pengajian. Padahal saya tahu kalau di majelis dia ketawa-ketawa Bu ya, tapi kalau sudah pulang ke rumah, masya Allah. Gara-gara apa? Tahajud saya lebih kalah dengan tahajudnya dia. Dia tahajudnya lebih banyak dari saya. Merasa dia lebih banyak ibadahnya itu. Seorang perempuan juga kadang merendahkan suami. Sehingga melayani makannya, tertipu, ada tertipu, macam-macam tertipu. Suami juga banyak yang tertipu. Intinya ayo hari ini kita koreksi diri. Sebelum kita bermunajat, tolong ayo. Kalau kita rentet urusan dengan manusia itu adalah urusan dengan orang tuamu nomor satu. Bagaimana dengan ibumu, ayahmu? Jangan sekali-kali menampakkan muka masam dengan ayah ibumu. Harga mati, kehancuran akan kita ambil dengan durhaka ke orang tua. Harga mati nggak bisa ditawar. Kemudian saudaramu, anak ayahmu atau anak ibumu atau anak ayah ibumu. Kadang saudara seayah, kadang-kadang saudara seayah kayak musuh, padahal ibu ayahnya sama. Gara-gara beda ibu saja kayak musuh, tidak tahu. Atau saudara seibu, ayahnya beda saja sudah kayak musuhan, nggak pernah kenal, padahal itu adalah saudara. Banyak orang tertipu di sini, biarpun katanya ahli ibadah, seolah-olah bukan saudaranya. Kalau ketemu langsung musuhan sudah. Mungkin gunjing-gunjingan, grup-grupan. Innalillah. Ayo kita merenungi diri kita sendiri. Anda. Dengan anakmu ada di mana hari ini? Hei hamba Allah. Jangan sampai anak nanti di saat bapak ibu punya amal banyak, bapak ibunya rajin sedekah, rajin ibadah. Bapak ibunya masya Allah ternyata anaknya dibiarkan begitu saja tanpa ada pendidikan. Maka anak nanti akan nuntut, ya Allah turunkan, masukkan bapak ibuku ke neraka. Anak anda boleh jadi dokter, anak anda boleh jadi insinyur, tapi kita perlu merenung hari ini. Kalau insinyur tidak ahli ibadah, hanya akan merugikan kita. Kalau jadi dokter tidak sholat, maka hukuman akan Allah timpakan kepada kita. Pastikan anak anda kenal Allah, ya hamba Allah. Pastikan anak anda kenal Allah. Yang punya jabatan, ketahuilah jabatanmu sesungguhnya pintu surga seluas-luasnya kalau paham. Gunakan jabatanmu untuk kebaikan. Semakin tinggi jabatanmu, sesungguhnya semakin mudah beribadah. Maka jangan gunakan jabatanmu untuk yang Allah murkai. Maka engkau adalah pejabat ahli surga. Hei pejabat. Pejabat ahli surga mudah. Surganya pejabat luas kalau mau. Di bawah naungannya banyak orang yang bisa menghantarkannya ke surga. Dari ustadz, pejabat, semua koreksi. Ahli ibadahnya koreksi. Rumah tangga koreksi. Kadang kita sama orang tua itu Masya Allah. Kurang peduli. Gara-gara ditolong orang saja. Misalnya kita dirantau. Mohon maaf. Dirantau. Ditolong sama orang. Oh yang nolong ini sudah kayak habis-habisan.
Sampai ibunya dilupakan. Mengutamakan yang nolong ini orang tertipu. Orang bodoh. Ibunya dilupakan, ayahnya dilupakan hanya gara-gara satu orang menolong. Iya, kita itu untuk selalu ingat dengan orang yang menolong harus. Tapi kalau menjadikan sebab kita melakukan kesalahan sampai durhaka pada orang tua, jadi gak benar. Apalagi pembantu di rumahmu adalah umat Nabi Muhammad. Pembantu di rumahmu itu umat Nabi Muhammad bisa lebih soleha dari dirimu, wahai wanita. Bisa lebih baik dari dirimu, wahai para hadirin. Dia bukan binatang yang dihinakan. Yang perlu dihinakan enggak boleh. Binatang pun enggak boleh dihinakan. Nah, tapi dia umat Nabi Muhammad. Bertutur kata yang lembut kepada mereka. Sopan santun kepada mereka. Kalau lebih tua kita harus sopan santun. Kalau lebih muda kita beri kasih sayang. Ada orang enggak tahu ini budaya mana. Gayanya tuh Masya Allah kalau sama pembantu di rumahnya. Waduh, seenaknya. Bahkan mungkin juga tidak punya perasaan. Suruh masak sendiri. Masakan yang enak tidak pernah boleh merasakannya. Harus bisa di pojok sana. Subhanallah. Kalau dia mencium aroma baksomu, kasih bakso dia. Mungkin Anda suami istri punya pembantu satu. Anda boleh beli bakso. Ini kan pentol 5 kok. Satu bakso pentol 5. Enggak apa-apa. 2 mangkok. Langsung panggil pembantunya sini. Setiap suami menyumbang 2 pentol bakso. Hasilnya bagaimana? Sang pembantu dapat 4 pentol bakso. Bosnya suami dapat 3, istri dapat 3. Nggak ada masalah. Indah. Terkagum-kagum tuh pembantu. Kita perlu akhlak. Dan itu dipandang oleh Allah dan Rasulnya. Seenaknya akhlak tidak baik. Masya Allah. Bukan seperti itu. Ayo. Banyak permasalahan yang disebut oleh Imam Ghazali. Hanya kami simpulkan di sini. Tugas kita setelah ini. Khususnya nanti akan kami hadirkan renungan panjang ini adalah satu demi satu di saat kita malam 10 akhir Ramadan di alun-alun kota Cirebon. Itu akan kita rinci satu persatu. Hari ini kami paparkan untuk jadi bahan renungan. Ada orang kerjaannya Masya Allah kalau ngomong, kalau prasangka buruk dengan mantu. Ayo, ada mantu lagi. Menantu prasangka buruk terus, mantunya jadi kikuk. Ada. Sudah enggak enak hidupnya. Baik, mari kita semua koreksi diri kita. Dimulai dari siapa? Yang ulama, yang kelas ustadz. Kemudian ahli ibadah, berdagang, jangan tertipu. Ayo menjadi berdagang ahli surga. Hati-hati. Kemudian dari orang-orang lain, siapapun kita, suami, istri, keluarga, kita koreksi dalam kehidupan kita. Enggak perlu ibu muka masam terus, muka cemberut terus. Tidak perlu wahai anak muka cemberut terus sama orang tua. Itu menjadikan sebab kehancuran dalam kehidupan kita. Bikin tidak indah. Maka kita perlu koreksi-koreksi. Gak ada lain kecuali koreksi diri. Yang ustadz mengoreksi dirinya sebagai ustadz. Dengan kalangan, dengan sama ustadz. Dengan muridnya bagaimana harus mandang murid dengan kasih sayang. Dengan sama ustadz harus menganggap itu adalah kawan untuk berjuang. Kalau sudah, wah ini luar biasa kalau kita bicara tentang Al-Kashf wa Tabyin Imam Ghazali, Masya Allah. Kita ditempelengin terus. Di saat bicara ulama, kita menempatkan diri kita jadi ustadz, kena lagi. Di saat bicara ibadah, kita pernah ibadah, kena lagi. Banyak. Dan ternyata kalau kita simpulkan itu semua adalah dahsyatnya renungan Imam Ghazali. Maka malam ini, sore ini kita ajak semuanya merenung. Anda siapa hari ini? Anda pejabat, pikir diri Anda sebagai pejabat. Jangan mau jadi pejabat ahli neraka, jadi pejabat ahli surga. Anda orang kaya, jadilah orang kaya ahli surga. Ulama ahli surga. Bersedekah yang benar. Kadang-kadang kita diseru dengan cara yang salah. Sudah tahu banyak utang, suruh bersedekah biar utangnya nanti dibayar oleh Allah. Yang enggak dibayar oleh Allah. Punya utang, bayar utang dong. Kok suruh sedekah gimana? Kalau bayar utang, punya utang, bayar utang. Jangan nanti kamu sedekah dan utangmu akan dibayar oleh Allah. Dari mana? Uang kewajiban bayar utang kok sedekah? Keblinger. Baik. Ini mungkin kami hadirkan untuk jadi bahan renungan. Dan jangan mengatakan si A, si B. Saya yang perlu merenung hari ini. Aku.
Jangan mengatakan, oh dia Ustadz ini pengen merenung tuh. Ini istriku harus merenung. Nah, aku sebagai suami, aku sebagai istri, aku yang perlu merenung. Lalu mengetahui koreng kita, kekotoran kita, ketidakbahagiaan kita, baru nanti kita adukan kepada Allah dalam panjatan doa. Dan kita akan munajat saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Engkau Maha tahu tentang keadaan kami ya Allah. Kami rindu kemuliaan ya Allah. Kami rindu kemuliaan, muliakan kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari segala yang kau murkai ya Allah. Jauhkan kami dari segala yang kau murkai ya Allah. Jauhkan kami dari segala yang tidak kau senangi ya Allah. Dan ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami ya Allah. Engkau Maha tahu tentang keadaan kami. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Kami ya Allah, kami yang setiap saat mengajari hamba-hambamu ya Allah. Kami takut di saat kami mengajar mereka, kami bukan karenamu ya Allah. Kami takut mengajar hanya kami ingin dianggap sebagai orang yang mengerti ilmu. Kami mohon ya Allah, ampuni kelemahan kami, ampuni kekurangan kami ya Allah. Berikan pada kami keikhlasan di saat kami menyampaikan kebenaran ya Allah. Hanya Engkau yang menguasai hati kami ya Allah. Jadikan yang kami lakukan hanya karenamu ya Allah. Ya Allah, para guru-guru mulia yang ada di tempat ini dan para ulama yang ada di kiri kanan tempat ini, berikan kepada mereka ketulusan, keikhlasan ya Allah. Jadikan kami dengan mereka hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jangan sampai ada saling benci di antara ustaz dengan ustaz, guru dengan guru, saling hasud ya Allah. Begitu halus penyakit kotor itu ya Allah. Tapi jika Engkau menjaga hati kami ya Allah, hati kami tidak akan bisa kotor karena Engkau yang menjaga ya Allah. Kami mohon ya Allah, mereka ya Allah yang Kau beri kekayaan ya Allah, jadikan mereka orang-orang kaya ahli surga ya Allah. Kami tidak rela jika mereka kaya saat ini lalu mereka masuk neraka karena kebodohan mereka. Kami mohon ya Allah, bimbing mereka ya Allah. Bimbing untuk melakukan yang terbaik ya Allah. Dengan kekayaan mereka ya Allah, dan jadikan harta mereka semakin berkah, semakin berkah, semakin berkah, dan mudahkan mereka berbuat baik dengan kekayaannya Allah. Jangan sampai mereka menjadi orang kaya tertipu ya Allah. Mereka yang punya jabatan ya Allah, tugas besar ya Allah, dia mulai dari yang paling tinggi, dari presiden negeri kami ini ya Allah, dan siapapun bawahan-bawahannya ya Allah, yang mengurusi negeri ini, kami mohon ya Allah, berikan bimbingan kepada mereka ya Allah. Berikan kesadaran akan kekurangan mereka ya Allah, agar berbenah ya Allah, dan berikan kekuatan untuk membangun bangsa ini ya Allah. Ya Allah, mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jangan sampai ada yang tertipu dengan jabatan. Jangan sampai ada yang tertipu dengan jabatan. Jangan sampai ada yang tertipu dengan kekayaan ya Allah. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami semua dari durhaka kepada orang tua kami Allah. Jauhkan kami dari durhaka kepada orang tua kami ya Allah. Durhaka kepada orang tua sebab kehancuran kami, sebab kesengsaraan kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara mereka ini ada hamba-Mu yang pernah durhaka kepada orang tua mereka, kami mohon di majlis mulia ini, lembutkan hatinya ya Allah. Mudahkan untuk berbakti ya Allah. Jangan tunda sampai esok hari pun. Jangan ya Allah. Jangan ya Allah. Jangan tunda ya Allah. Kami ingin segera mereka Kau beri hidayah ya Allah. Sebab durhaka kepada orang tua sangat besar ya Allah, sangat besar hukumannya. Kekasih-Mu Nabi Muhammad pernah mengingatkan hukuman yang akan diberikan di dunia sebelum di akhirat. Sebab kehancuran adalah durhaka kepada orang tua. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir, ada yang tidak baik sama orang tua mereka, kami mohon ya Allah, lembutkan hati mereka, sehingga setelah ini mereka mudah berbakti pada orang tua. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan kami mendidik anak-anak kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak ahli surga ya Allah. Dan kami mohon, jika ada di antara yang hadir ini, ada orang tua yang telah salah mendidik anak-anak mereka ya Allah, menyukalahkan di tempat yang salah, kami mohon ya Allah, ampuni mereka. Dan bimbing anak-anak mereka untuk kembali ke jalan yang Kau ridhai ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada hamba-hamba-Mu menghadiri tempat mulia semacam ini, akhirnya mereka sengsara karena anak mereka. Tidak, kami tidak rela. Kami mohon bimbing mereka dan bimbing anak-anak mereka untuk menjadi anak yang Kau ridhai ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan. Jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan karena rebutan waris. Yang saat ini banyak terjadi, orang berebut waris.
Ya Allah, berebut waris adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Maka kami mohon jika ada di antara yang hadir, ada yang belum menyelesaikan urusan warisnya, kami mohon setelah ini, mudahkan mereka untuk menyelesaikan warisnya, ya Allah. Kami tidak ingin mereka terus bermusuhan, ya Allah. Bermusuhan dengan saudara adalah daftar ke neraka terdalam. Berbuat zalim kepada saudara adalah daftar masuk neraka, ya Allah. Kadang orang-orang seperti itu tertipu dengan ibadah, ya Allah. Bahkan mungkin yang paling alim, bahkan mungkin yang paling jahat dalam urusan waris adalah yang paling kaya. Kami mohon, ya Allah, jika ada di antara yang hadir ini penjahat-penjahat dalam urusan waris, kami mohon mereka telah menghadiri tempat mulia, berikan kesadaran, ampuni mereka dan mudahkan mereka untuk mengembalikan kepada yang berhak, ya Allah. Jangan sampai mereka tertipu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari segala yang kau murkai, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari meninggalkan salat, jauhkan kami dari berjudi, ya Allah. Judi online, ya Allah. Judi sebab kehancuran rumah, judi sebab kehancuran keluarga dan rumah tangga seperti yang kau sebutkan dalam firman-Mu, ya Allah. Judi menjadikan sebab perpecahan dalam keluarga. Kami mohon, judi adalah dosa besar. Maka kami mohon, jika ada di antara kami yang kepleset dalam judi, ampuni, ya Allah. Jangan sampai ada orang tertipu, ya Allah. Bisa jadi seorang melakukan judi karena judi ini ada judi online, ya Allah. Bisa jadi seorang hamba yang rajin tahajud berjudi di saat di atas sajadahnya setelah tahajud, ya Allah, tertipu dia, ya Allah. Bahkan mungkin di majlis di saat dia mendengar petuah keagamaan, tapi dia menggerakkan jemarinya untuk berjudi, ya Allah. Kami mohon untuk pinjam online, ya Allah. Kami mohon jauhkan kami dari segala yang kau murkai. Judi adalah kemurkaan-Mu, ya Allah, yang kau murkai. Jauhkan kami semua dari judi. Dan jika ada di antara kami yang pernah kepleset dalam judi online atau yang lainnya, kami mohon berikan kesadaran. Dan kami mohon, ya Allah, entaskan mereka dari judi itu. Yang masih berurusan dengan riba, entaskan dari riba, ya Allah. Engkau Maha Kasih, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari meninggalkan salat, jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami, ya Allah, dari zina yang hina dan kau hinakan itu, ya Allah. Sebab zina saat ini begitu banyak dan begitu mudah, ya Allah. Hanya hamba yang kau jaga yang akan terjaga. Maka jaga kami, keluarga kami, anak-anak kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan, ya Allah. Dan jika ada di antara kami ada hamba-Mu, ya Allah, yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran, ya Allah. Berikan kesadaran, jangan hinakan dia dengan zina itu, ya Allah. Berikan kesadaran, ya Allah. Bencikan kepada zina, ya Allah. Buka pintu halal, ampuni dia, ya Allah, dan tutup aibnya, ya Allah. Jangan biarkan terus larut dalam kehinaan ini, ya Allah. Hari ini zaman mengerikan, ya Allah. Membangkit syahwat ada di mana-mana, ya Allah. Kadang di segenggam alat yang kami pegang membangkitkan syahwat, ya Allah. Memudahkan berzina, ya Allah. Tapi jika Engkau sudah menjaga mereka, tidak ada yang kepleset dalam zina, ya Allah. Yang pernah kepleset, ampuni, dan ya Allah, berikan kesadaran, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Jaga negeri ini, Allah. Jauhkan dari percekcokan, perselisihan, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, berikan pada kami pemimpin yang baik, ya Allah. Berikan pada kami pemimpin yang jujur, ya Allah. Berikan pada kami pemimpin yang adil, ya Allah. Jika pemimpin kami sudah baik, maka tambahkan kebaikannya, ya Allah. Dan jika belum baik, ya Allah, kami mohon, ya Allah, berikan kepada mereka bimbingan, ya Allah. Mereka sudah terlanjur memimpin, ya Allah. Berikan bimbingan dan kekuatan untuk menjaga negeri ini, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu, ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah, kebencian, kedengkian, dan dendam di antara kami, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, jika ada orang pernah tersakiti hatinya oleh lisan kami, yang pernah tersakiti oleh perbuatan kami, kami mohon lapangkan hati mereka agar memaafkan kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan, ya Allah, di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka. Jangan hukum mereka, dan kami tidak ingin ada dendam di hati kami. Ampuni mereka, jangan hukum mereka, ya Allah, karena mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni dosa kami semua, ya Allah. Dosa kami, ya Allah, dosa mata kami yang sering melihat yang haram, dosa lisan kami sering berucap yang haram, dosa telinga kami sering mendengar yang haram, ya Allah. Syahwat kami, ya Allah, haram, dosa kami sangat banyak yang kami tidak mampu menghitung-hitungnya, ya Allah. Akan tapi Engkau Maha tahu dan Engkau Maha kuasa, dan ya Allah, yang kami yakini adalah pengampunan-Mu lebih agung dari
dosa kami. Maka ampuni dosa kami ya Allah. Dosa kami yang itu ya Allah. Dosa kami yang itu ya Allah. Yang kau maha tahu itu ya Allah. Dosa kami yang itu ampuni, ampuni, ampuni ya Allah. Kami takut menghadapmu dengan dosa itu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kami takut hukumanmu. Kami takut hukumanmu di alam barzahmu, hukumanmu di padang masyarmu, di nerakamu ya Allah. Ya Allah, kami masih mengingat dosa-dosa itu ya Allah. Dosa dengan mata kami ya Allah, dengan lisan kami ya Allah, dosa kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah, dan kami mohon jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami. Tak, kami takut hukumanmu ya Allah. Dan kami mohon anak-anak kami jaga mereka, keluarga kami ya Allah. Yang kami lihat wajah-wajah mereka ya Allah, anak-anak kami lihat wajah mereka, cucu-cucu semuanya ya Allah. Dan jika ada di antara kami ini ya Allah, jika ada di antara mereka yang punya anak badung, bandel, jauh dari kebaikan ya Allah, kami mohon berkat kehadiran orang tua yang mulia, kembalikan anak-anak itu ke jalan yang kau ridha ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami tidak ingin ada yang kecewa ya Allah. Kami tidak ingin ada yang kecewa dari semua yang hadir di sini. Kami ingin mereka adalah bahagia. Ya Allah, dengan karuniamu, dengan petunjukmu dan bimbinganmu, dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami, dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami ketulusan dan keikhlasan, dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah untuk diri dan keluarga mereka, dan kami mohon kirimkan ke tempat ini ya Allah, kepada kami ya Allah, hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu, yang bisa berjuang bersama kami, dan jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon jangan kau jadikan ini pertemuan terakhir kami di dunia. Kami masih ingin bertemu di dunia, bertemu dalam kebaikan-kebaikan hingga kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati kepada iman. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Rahman Rahim, panjangkan umur kami ya Allah dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kelak di saat kau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, saat kau cabut nyawa kami, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Fatihah. Terima kasih, mohon maaf untuk selalu beri taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.